Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece tidak rehat di minggu ini. Oleh karena itu, One Piece Chapter 1075 akan rilis secara resmi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Namun versi bajak lautnya akan rilis pada hari Kamis, sedangkan Shop Illernya akan diinceritkan oleh para leaker di hari Selasa besok. Yap, bagi kalian yang belum join membership channel ini, yuk gaskan tekan tombol join di samping tombol subscribe. Kalian akan mendapatkan badge dari para tante uhui ini dan stiker-stiker menarik pastinya yang bisa kalian gunakan untuk flexing-flexing di kolom komentar. Pada akhir One Piece Chapter 1074, Morgan mendapatkan informasi dari salah satu intelnya yang ternyata saat ini sedang berada di Pulau Egghead. Morgan mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi di Pulau Egghead. Pemerintah dunia berniat untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Namun karena Morgan ingin mendapatkan uang haram lebih banyak lagi, dia sengaja ingin memeras pemerintah dunia dengan cara membuat berita hoax jika Luffy adalah dalang dari insiden yang terjadi dengan Vegapunk. Sehingga mau tidak mau pemerintah dunia harus memberikan uang yang banyak padanya. Nah, jika surat kabar tersebut benar-benar disebarkan oleh Morgan, pasti efeknya bakal sangat membagongkan. Seperti kata Morgan, Vegapunk adalah sosok paling jenius di dunia. Dan menghabisi Vegapunk sama saja dengan mengulangi peristiwa yang terjadi di Ohara. Saat wafatnya Dr. Clover di Ohara, banyak sosok penting yang pergi melayat ke sana. Salah duanya adalah Dragon dan Vegapunk. Dengan tersebarnya berita insiden yang sedang terjadi di Pulau Egghead, pastinya akan banyak pihak dengan nama besar yang ingin mengambil keuntungan atas kejadian tersebut. Dan sudah pasti incaran mereka adalah Dr. Vegapunk dengan tujuan untuk mengeksploitasi otak cerdasnya. Pada saat di organisasi Match, otak Vegapunk dieksploitasi oleh Dufeld, sang Raja Lintah Darat di Underworld One Piece. Sedangkan saat di Angkatan Laut, kecerdasan Vegapunk juga dieksploitasi oleh pemerintah dunia. Yap, bahkan Monkey D. Dragon juga pernah ingin merekrut Dr. Vegapunk karena kecerdasannya. Namun dia menolaknya karena organisasi milik Dragon saat itu bisa dikatakan sebagai organisasi miscoin. Sehingga Vegapunk tak bisa memaksimalkan potensi kecerdasannya jika dia bergabung dengan Dragon. Berbicara mengenai Dufeld, pada One Piece Chapter 871, Dufeld yang tak sadarkan diri setelah terkena sigan dari Tante Stacy meledak bersama dengan kotak Tamate Bako. Secara logika dari sisi para O-player, seharusnya Dufeld sudah meninggoy. Namun, gak tahu deh kalau dilihat dari logika Oda Sensei. Yap, sepertinya sosok Raja Lintah Darat pengganti Dufeld di dunia bawah adalah Crocodile. Mengapa Mimin bisa menyimpulkan jika Crocodile lah sang Raja Lintah Darat yang baru? Yap, pada One Piece Chapter 1058, UMKM milik Lord dibagi sama yang dinamakan Bagi Delivery ternyata didirikan dengan dana pinjaman milik Crocodile. Selain itu dikatakan jika Cross Guild buatan Crocodile juga membuat poster buronan untuk para angkatan laut, di mana dana hadiahnya disponsori oleh kaum elit di dunia bawah One Piece. Sehingga secara tidak langsung Crocodile kenal dekat dengan para figur dunia bawah. Yap, dengan kedua fakta tersebut sudah memperkuat alasan jika Crocodile benar-benar menjadi sang Raja Lintah Darat baru menggantikan posisi Dufeld. Sampai saat ini organisasi Cross Guild belum diperlihatkan pergerakannya. Perlu kalian ingat jika Crocodile memiliki ambisi untuk menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun One Piece. Dia pun sempat mencari senjata kuno Pluton di Alabasta. Meskipun nasibnya saat itu berakhir apes karena bertemu dengan sang main character, Luffy si Baka Senchok. Sehingga, sebagai karakter yang licik dan berduit banyak, pastinya Crocodile ingin mengorek informasi dari Dr. Vegapunk. Serta dia juga pasti akan mengeksploitasi otak Vegapunk demi mencari kekayaan. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika berita mengenai insiden yang terjadi dengan Vegapunk tersebar melalui koran lampu merah milik Morgan, Crocodile dan organisasi Cross Guild akan ikut nimbrung ke Pulau Egghead. Apalagi Angkatan Laut sedang jor-joran datang ke Pulau Egghead, dan hal itu akan menjadi kesempatan emas bagi organisasi Cross Guild untuk bisa mengais rezeki dengan cara menangkap para Angkatan Laut
dan menjualnya sendiri ke para elit underworld. Seperti kata pepatah, sambil minum air, menyelam. Yap, apakah kalian masih ingat dengan pesan Oda Sensei di acara Jam Festa yang ke-23 di akhir tahun kemarin? Oda Sensei berencana untuk memperlihatkan sebuah Battle Royale. Nah, apakah Battle Royale itu akan terjadi di Pulau Egghead? Saat ini di Pulau Egghead sudah ada kubu bajak laut topi jerami dan kubu angkatan laut bersama dengan satu Gorosei yang sedang menuju ke Pulau Egghead. Yap, jika kalian sadari jumlah kubu bajak laut topi jerami saat ini kalah jauh dari segi jumlah pasukan dan kekuatan tempur. Apalagi dengan datangnya Gorosei, karena otoritas tertinggi pengendalian Seraphim dan Pasifista ada di tangan Gorosei, maka sudah dapat dipastikan jika para Seraphim, bahkan Pasifista model baru Mark III yang dirilis oleh Sentomaru akan tunduk di bawah perintah sang kakek Sugiono tersebut. Nah, tadi Mimin berteori jika Cross Guild akan join war di Egghead. Apakah ada pihak lain yang akan datang juga ke Egghead? Jika ada pemerintah dunia, seharusnya juga ada pasukan revolusioner. Pada One Piece chapter 1067, Ivankov mengatakan jika pertarungan dari pasukan revolusioner baru saja akan dimulai. Nah, itu artinya pasukan revolusi benar-benar akan segera melakukan pergerakan. Namun semua itu berubah ketika Kuma melarikan diri entah kemana. Bahkan Monkey D. Dragon pun tak mengetahui kemana perginya Bartolomeo Kuma. Nah, saat ini hanya Vegapunk yang mengetahui pemrograman dari Kuma. Sehingga Dragon harus menanyakan informasi tersebut pada Dr. Vegapunk. Namun pada One Piece chapter 1061, Dragon mendapatkan telepon dari Vegapunk Saka jika Dr. Vegapunk akan segera mati. Itu artinya Dragon mau tidak mau harus pergi ke Pulau Egghead untuk mendapatkan semua penjelasan mengenai Bartolomeo Kuma, sekaligus menyelamatkan Vegapunk dari takdir kematiannya. Nah, akan sangat epik jika pasukan revolusioner, organisasi Cross Guild, bajak laut topi jerami dan angkatan laut plus satu kakek Gorosei saling baku hantam di Pulau Egghead. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek icrot videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video teori mengenai Battle Royale yang akan terjadi di Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!